Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga dalam kondisi sehat ya, tetap jaga jarak dan memakai masker saat berpergian. Oke, jangan lupa cuci tangannya saat kita memegang sesuatu ataupun dari luar rumah. Sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini teknologi perkantoran, maka kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya nak. Berdoa dimulai. Oke, masuk ke pembelajaran materi hari ini. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum ya bagaimana teknik mengetik? Oke, ada yang sudah pernah mencoba untuk mengetik dengan benar? Selanjutnya kita coba pahami dulu ya syarat-syarat dalam kita mengetik. Di sini ada gambar seorang sedang mengetik di komputer atau sedang memakai komputer. Nah, ada berapa gangguan-gangguan yang dia rasakan? Kenapa ada gangguan-gangguan yang dirasakan? Karena tadi kurangnya atau salahnya dia dalam melakukan syarat ergonomi dalam pemakaian komputer. Pertama, ada gangguan punggung bagian atas sebabkan posisi duduk yang terlalu jauh. Lalu yang kedua, mata terasa lelah karena apa? Karena pusing. Jadi pastikan pada saat teman-teman menggunakan komputer, tempat duduknya harus sejajar ya dengan punggung kita. Apalagi kalau kita menggunakan kursi. Kalau kita di bawah duduk di lantai, pastikan juga jangan membungkuk, tapi tetap dengan sejajarkan ke tembok ataupun dengan posisi punggung kita lurus. Mata terasa lelah dan pusing. Ini disebabkan karena pencahayaan yang tidak sesuai dengan pengaturan jarak pandang kita. Jarak pandang kita itu mungkin bisa jadi salah gitu, terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Jadi pastikan sesuai ya jarak pandangnya. Gangguan pada tangan dan lengan. Ini disebabkan posisi tangan dan lengan kita yang tidak lurus saat memegang mouse atau keyboard. Nah, pastikan juga lurus ya, tidak boleh seperti yang ada di gambar nih. Lurus tapi coba terlalu jauh ya dalam menggapai keyboardnya atau menggapai mouse-nya. Gangguan pada bahu dan siku disebabkan karena meraih objek terlalu jauh. Lalu lihat kakinya, ada otot yang kaki yang kram atau sakit disebabkan oleh posisi kaki yang salah. Saat duduk, kaki tidak boleh ditekuk seperti itu, tapi tetap dengan posisi lurus. Gangguan pada punggung bagian bawah disebabkan posisi duduk yang salah. Lihat ya, dia membungkuk, tidak lurus. Oke, itu syarat-syarat harus dipenuhi dulu sebelum kita menggunakan komputer. Apa sih tujuan dan manfaat kita dalam mengetahui teknik mengetik ini? Tujuannya bisa memahami fungsi dasar dan penggunaan keyboard sebagai salah satu alat input. Yang kedua, mengetik 10 jari dengan cepat dan tepat. Dan ketiga, manfaatnya adalah mempercepat pekerjaan mengetik kita serta mempermudah kita mendapatkan pekerjaan. Nah, maksudnya apa? Mempermudah mendapatkan pekerjaan di sini adalah kalau kita sudah menguasai teknik mengetik, maka kita akan mudah juga menguasai bidang-bidang lainnya, seperti contohnya bidang administrasi yang sesuai dengan job desk pekerjaan kita. Selanjutnya apa? Pengenalan keyboard. Ada jenis keyboard yang perlu kita ketahui terlebih dahulu untuk kita paham dalam pengetikan 10 jari. Pertama adalah keyboard serial. Yang di atas ya, yang warna putih. Nah, itu keyboard serial. Itu biasanya untuk komputer yang disambungkan ke CPU. Ada keyboard PS2, itu biasanya sering banget kita tahu kalau itu ada di games. Nah, yang sering main games ini tahu pasti keyboard PS2. Ada keyboard wireless. Keyboard wireless itu ada contohnya di situ. Dia memakai wireless, jadi tidak disambung kabel. Kayak keyboard USB, dia baru memakai USB atau memakai kabel. Nah, ini biasanya kita pakai USB ya. Jenis keyboard berdasarkan tombolnya ada QWERTY, Dvorak, Martron, Glockenbach, alfabetik maupun numerik. Kita bahas satu-satu. Keyboard QWERTY, kenapa namanya QWERTY? Karena ada tulisan QWERTY di atas. Ini biasanya kita pakai dan sering kita pakai di dunia perkomputeran maupun di handphone kita sendiri. Tombolnya adalah tombol keyboard QWERTY. Lalu ada tombol keyboard Dvorak seperti ini. Tombolnya huruf-hurufnya ngacak ya, berbeda-beda. Lalu keyboard Martron, nah dengan posisi yang sangat unik. Keyboard Glockenbach juga ada dua, antara tombol fungsi abjad maupun angka itu terpisah. Ada tombol keyboard numerik, yaitu cuma angka-angka saja. Oke, ada struktur keyboardnya di sini. Ada tombol function atau fungsi case, yaitu ada F1 sampai F12. Ada typing case, yaitu antara angka dan abjad itu tergabung. Ada control case, itu ada tombol yang kursor ke atas, ke bawah, kiri, kanan, backspace, delete, dan sebagainya. Patch up, patch down juga di control case. Ada tombol numeric keypad, itu ada tombol angka-angka saja di dalamnya. Nah, teknik mengetik cepat dengan 10 jari, teman-teman bisa lihat di situ ada gambar seorang yang mengetik dengan 11 jari ya, bukan 10 jari, tapi 11 jari. Nah, serius banget ya mengetiknya dengan 11 jari.
Teknik mengetik yang benar, pastikan tadi ya di awal posisi tubuhnya benar. Lihat ya di sini ada perempuan yang sedang memandang layar komputer dengan posisi lurus, juga punggung yang lurus ditopang oleh kursi, dan kakinya lihat teman-teman di situ kakinya pun juga lurus. Jarak pandang kita 45 sampai 70 cm. Kurang lebih pandangannya adalah 15 derajat. Nah, ini posisi yang salah ya. Perempuan yang pertama itu membungkuk. Lihat posisi tangannya, dia tidak menggantung di atas keyboard, terlalu di atas keyboard ya. Terus yang kedua posisi yang salah, dia terlalu santai. Santai itu bukan malah tambah bagus, malah tambah membuat posisi tubuh kita nggak nyaman. Apalagi yang ketiga ya, sambil naik ke atas kursi kakinya, itu membuat pandangan kita juga cepat lelah gitu, terlalu dekat. Dan lihat jari tangannya juga tidak lurus ya, pergelangan tangannya tidak lurus. Nah, itu juga membuat posisi tubuh kita juga akan cepat letih. Dan yang keempat, apalagi ini posisi seorang yang paling santai pada saat menggunakan komputer ya, sambil tiduran dengan 2 kursi, kaki naik ke atas, itu juga tidak bagus dan tidak patut dicontoh oleh teman-teman. Posisi jari hanya yang benar saja yang kalian perhatikan ya, right-nya posisi ada di atas keyboard dengan tombol pangkal utama, dan lihat ya tidak bersentuhan dengan tombol keyboard, jadi tetap dengan posisi siaga, siap. Nah, yang salah itu yang di sebelah kanan. Kita lihat ada wrong di situ, yang salah ada 4 contohnya itu salah ya, karena terlalu jauh, terlalu dekat, ataupun memang tidak sesuai dengan posisi jari-jari yang ada di dalam keyboard. Teknik mengetik 10 jari. Mengapa sih kita harus mengetik 10 jari, Nak? Kan kita bisa mengetik 11 jari, Bu, lebih cepat malah. Wah, ternyata salah teman-teman. Mengetik 10 jari malah mempermudah kita untuk menggunakan komputer dengan sesuai ergonomi tadi, kesehatan yang ada dalam tubuh kita. Dan mengetik 10 jari mempermudah kita dalam menyelesaikan pengetikan atau mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan. Tapi harus dengan cara-cara yang benar. Oke, ada 5 petunjuk yang diterapkan oleh seorang pianis, yaitu seorang guru piano asal Amerika bernama Stephanie Brown. Ada 5 tips yang harus kita lakukan pada saat kita mengetik pada keyboard. Lah, seorang guru piano apakah disamakan dengan seorang yang menggunakan komputer? Wah, ternyata sama, Nak. Tombol-tombolnya walaupun berbeda ya, tetap piano dan komputer itu posisinya atau petunjuk pengetikannya itu sama. Pertama, kita sejajarkan pergelangan tangan kita dulu. Posisi siku menggantung, lemaskan jari telunjuk, posisi tangan pada keyboard, dan tekan tombol dengan tenang. Kita bahas satu-satu ya. 1. Sejajarkan pergelangan tangan dengan telapak tangan. Upayakan pergelangan tangan kita selalu sejajar dengan telapak tangan kita. Jangan sampai tangan kita jauh dari keyboard, ataupun pergelangan tangan kita tidak sejajar dengan telapak tangan. Pergelangan tangan itu antara siku sampai ke bawah ya, sampai ke telapak tangan. Lalu yang harus diperhatikan lainnya, lemaskan pergelangan tangan kita seperti mengambang. Jangan tegang. Kedua, posisi siku menggantung. Lihat ada tanda panah di situ, siku tidak di atas meja, tapi menggantung. Pastikan siku Anda dalam posisi bebas menggantung, menyandarkan siku pada sandaran kursi. Kita lihat ya, ada kursi yang ada sandaran tangannya. Nah, itu tidak baik digunakan pada saat kita mengetik, karena selain menyulitkan, itu juga dapat membuat kita tegang dan cepat lelah. Lemaskan jari telunjuk dan jari manis kita. Ketiga ini harus kita terapkan juga. Kunci mengetik kita adalah tanpa lekas lelah dengan melemaskan seluruh jari kita. Jadi sebelum mengetik, coba disenam jari dulu, jangan kaku dan tegang, biarkan lemas, rileks apa adanya. Yang keempat, posisi tangan pada keyboard. Posisi pertama, lihat, harus perhatikan posisi pertama. Tombol-tombolnya sesuai tombol yang ada dalam keyboard kita. Misalkan jari telunjuk kiri hanya untuk tombol A, jari telunjuk kanan untuk tombol titik 2, dan sebagainya. Itu harus sesuai dengan posisi tombol-tombol dan tombol jari-jari yang ada dalam keyboard ya. Jadi jari kita harus sesuai dengan tombol-tombol yang ada di keyboard. Itu posisi pertama. Lalu posisi kedua, kita lihat di situ ada warna-warna lainnya. Itu untuk mempermudah kita. Oke, warna merah itu untuk apa aja? Untuk caps lock, untuk huruf A, untuk shift, untuk Z, control, dan sebagainya. Lalu ada warna ungu untuk backspace, untuk enter, untuk shift. Nah, untuk huruf P dan lain sebagainya. Jadi kita harus paham dulu nih, huruf-huruf apa saja untuk posisi apa saja di dalam jari kita. Lalu tekan tombol dengan tenang, jangan sampai menekan tombol terlalu kuat ataupun terlalu bersemangat ya, Nak. Itu akan membuat tombol keyboard cepat rusak dan tangan kita pun juga akan cepat lelah. Jadi santai aja, relax, tapi tetap dengan penekanan yang baik. Tidak perlu tak 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 atau terlalu keras gitu bunyinya, tapi dengan santai, tenang, lembut,
dan tetap dengan memperhatikan tombol-tombol sesuai dengan jari-jari yang ada. Nah, oke, kita masuk ke latihan dasar ya, Nak. Latihan penguasaan tombol pangkal. Jadi di sini harus kita perhatikan dulu tombol pangkal itu dengan posisi mana aja. Garis pangkal ini adalah letak jari apabila kita meletakkan jari pada keyboard. Gerakan-gerakan jari harus segera kembali pada posisi garis pangkal. Jadi pada saat kita mengetik, kita kalau misalkan mengetik kemana-mana hurufnya tetap posisi pangkal ini atau tombol pangkal ini sesuai. Jadi posisi garis pangkalnya balik lagi ke awal gitu, pada posisi garis pangkal. Nah, garis pangkal ini ada ASDF JKL titik 2. Itu yang paling kalian harus pahami. A itu untuk jari telunjuk kiri, S untuk telunjuk jari manis kiri, D untuk jari tengah kiri, F itu untuk jari telunjuk kiri, lalu spasi itu oleh ibu jari, J itu untuk jari telunjuk kanan, K itu untuk tombol jari tengah kanan, L itu untuk jari manis kanan, dan titik 2 untuk jari kelingking kanan. Spasi di ibu jari kanan. Latihan dasar nih, mohon siapkan komputer lebih dahulu. Coba dibuka komputernya, disiapkan laptopnya, dinyalakan komputernya, dinyalakan laptopnya. Posisikan tubuh kita duduk dengan posisi yang benar, tangan, pergelangan tangan, juga pandangan, tatapan ke layar monitor, semuanya dengan posisi yang sesuai dengan syarat-syarat ergonomi tadi. Kalau sudah, silakan kalian melakukan latihan dasar ini. Oke, latihan dasar yang pertama, latihan penguasaan tombol G, yaitu pada telunjuk kiri ke arah kanan. Silakan langsung diperhatikan ya. Sebelumnya kalau sudah dinyalakan komputernya, buka dulu Microsoft Word-nya ya untuk kita melakukan pengetikan. Sudah dibuka Microsoft Word-nya? Ya, Microsoft Word itu ada di dalam aplikasi Microsoft Office. Ada Excel, Word, PowerPoint. Kalian pilih yang Word dulu. Setelah itu kalian klik tombol Microsoft Word-nya, aplikasi Microsoft Word-nya, kemudian dibuka. Kalian langsung melakukan pengetikan di sini ya. Latihan dasar ini sampai selesai dari 1 sampai ke 25 paling bawah. Oke. Yang pertama kita lakukan dulu ya, ini untuk contoh aja, nanti seterusnya kalian lanjutkan. Latihan penguasaan tombol G dulu. Tombol G diketik dengan jari telunjuk kiri ke arah kanan, Nak. Sudah? Tombol G diketik jari telunjuk kiri ke arah kanan sampai selesai. G terus sampai selesai. Sampai mojok terakhir. Lalu yang H juga sebaris semua. Seperti itu ya. Kalau sudah satu baris sampai ke pelatihan yang nomor 25 ini, kalau sudah di-save, disimpan, itu jadi ini ya, jadi latihan soal teman-teman nanti dikirimkan ya ke Google Classroom. Selanjutnya nanti yang kedua, kalian praktikkan nih tugas yang kedua. Tadi ya tugas pertama, kalian praktikkan pengetikan latihan dasar ini dari yang tombol G sampai selesai, sampai ke 25. Kemudian kalian buka modul yang modul yang mengetik 10 jari, itu juga udah ada di Google Classroom, dibuka. Modulnya ada di Google Classroom ya. Sebentar lagi loading. Nah, nih modulnya udah Ibu lampirkan, modul mengetik 10 jari ini khusus untuk pengetikan 10 jari. Kalian buka di halaman 40 pada modul. Sudah ya, Nak? Sudah dibuka halaman 40. Nah, ini adalah jari-jari yang harus sesuai dengan tombol-tombol pada keyboard. Itu sudah ada petunjuknya di situ, sesuaikan ya, Nak. Nah, kemudian latihan dasar mengetik. Bagian ini merupakan latihan dasar untuk mengetik 10 jari. Ikuti baik-baik langkah-langkah yang ada pada setiap latihan. Jangan berpindah ke latihan selanjutnya apabila latihan pertama belum dikuasai dengan baik. Oke, yang pertama. Nah, ini tugas yang pertama, teman-teman harus melatih tangan teman-teman pada penguasaan tombol yang pangkal terlebih dahulu. Jadi jangan ke nomor 2 jika nomor 1 ini belum selesai. Kita latihan untuk tombol penguasaan tombol pangkal terlebih dahulu ya, Nak. Garis pangkal ini adalah letak jari apabila kita meletakkan jari pada keyboard. Nah, ini adalah tombol pangkal yang paling utama, ASDF JKL titik 2. Tangan kiri ASDF, tangan kanan JKL titik 2. Nah, ini di bawahnya adalah latihan penggunaan tombol pangkal. Ketiklah yang berikut masing-masing 5 baris. Nah, jadi FF ini sampai 5 baris, DD itu sampai 5 baris, SS sampai 5 baris sampai selesai ya, 5 baris sampai ke safal. Safal, jaksa ada, kala, kakak ada, dada, jaksa, jajal, fasal, safal, itu juga sampai 5 baris. Nah, itu tugasnya. Jadi teman-teman videokan pada saat teman-teman mengetik latihan penggunaan tombol pangkal ini di Microsoft Word. Kemudian teman-teman
videokan jari teman-teman pada saat mengetik beserta dengan hasilnya yang sudah teman-teman ketikkan, itu kirim ke Google Classroom. Paham teman-teman? Oke, jika paham atau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung hubungi Ibu di nomor WhatsApp ataupun di grup WhatsApp kita, baik itu di WhatsApp grup Techpers kelas 10 TKP maupun di Google Classroom ya nak. Silakan kalau ada yang bertanya, Ibu akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman jika masih ada yang perlu ditanyakan. Oke, itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Pekan depan kita bertemu lagi di Zoom meeting. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga tetap semangat dalam menuntut ilmu. Insya Allah semoga ini jadi amal jariah kita untuk di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah ini kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Kita beristighfar, mungkin banyak kesalahan-kesalahan dari Ibu ataupun kesalahan-kesalahan lainnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup pertemuan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.